Bahkan para dewa tak mampu mencegahnya, karena ia menjadi diri Atman yang sesungguhnya. Ini adalah deklarasi kemerdekaan yang menantang, sebuah revolusi politik sekaligus spiritual. Kasta kesatria sekarang bisa menyingkirkan ketergantungannya pada imam yang mendominasi arena ritual. Pada saat yang sama ketika Waisya dan Sudra mendaki tangga sosial, aristokrasi prajurit berupaya mendapatkan tempat utama di masyarakat. Namun Upanishad juga menantang etos perang kesatria. Atman pada mulanya adalah Agni, diri ilahi terdalam dari prajurit yang dia peroleh melalui peperangan dan pencurian. Perjalanan bangsa Arya yang heroik ke arah timur dimotivasi oleh hasrat akan benda-benda duniawi sapi, pampasan perang, tanah, kehormatan, dan gengsi. Sekarang orang-orang bijak Upanishad mengimbau para murid mereka untuk menyingkirkan hasrat itu. Siapa pun yang terikat pada kekayaan duniawi tidak akan pernah terbebaskan dari siklus penderitaan dan kelahiran kembali, tetapi seseorang yang tidak menghendaki yang tak berhasrat, yang terbebas dari hasrat, yang satu-satunya hasratnya adalah dirinya, Atman, takkan kehilangan peran-peran utamanya. Dia adalah Brahman dan kepada Brahman dia menuju. Teknik-teknik meditasi baru memicu keadaan pikiran yang tenang, tenteram, sejuk, sabar, dan terkendali. Singkatnya, lawan persis dari mentalitas Aryan lama yang gampang marah. Salah satu Upanishad sebenarnya menggambarkan Indra sang dewa perang sendiri hidup dengan damai demi menemukan ketenteraman sempurna. Bangsa Arya selalu menganggap diri mereka secara bawaan lebih unggul daripada yang lain. Ritual mereka telah menanamkan di dalam diri mereka rasa mendalam tentang kewajiban yang telah memicu berbagai peperangan dan penaklukan yang mereka lakukan. Namun Upanishad mengajarkan bahawa karena Atman, esensi dari setiap makhluk, identik dengan Brahman, semua makhluk memiliki inti suci yang sama. Brahman adalah inti subtil dari pohon banyan yang kelak tumbuh menjadi pohon besar. Itulah getah yang memberi kehidupan pada setiap bagian dari pohon. Itu pulalah realitas paling mendasar dari setiap makhluk. Brahman tak ubahnya sejumput garam yang dibiarkan semalaman larut di dalam segelas air. Meskipun tidak bisa dilihat pada keesokan harinya, garam itu masih tetap ada di dalam setiap tetes air. Alih-alih menyangkal kekerabatan dasar dengan semua makhluk, seperti yang dilakukan seorang prajurit ketika dia memperseitan musuhnya, orang-orang bijak tersebut dengan sengaja menumbuhkan kesadaran mengenainya. Setiap orang suka membayangkan bahawa dirinya unik, tetapi pada kenyataannya ciri khusus yang membedakannya tidak lebih permanen dibanding sungai-sungai yang semuanya mengalir ke laut yang sama. Begitu mereka meninggalkan aliran sungai, mereka menjadi laut saja, tidak lagi menyatakan individualitas mereka, tidak lagi berkata, "Aku sungai itu, aku sungai ini." Penegasan ego seperti ini hanyalah delusi yang dapat menyebabkan derita dan kebingungan. Pelepasan moksha dari penderitaan semacam itu bergantung pada pengakuan bahawa pada dasarnya semua orang adalah Brahman, dan kerana itu harus diperlakukan dengan hormat mutlak. Upanishad mewariskan pada India rasa kesatuan yang mendalam dengan semua makhluk, sehingga yang anda sebut musuh bukan lagi orang lain yang keji, melainkan bagian tak terpisahkan dari dirimu.
Agama India sejak dulu senantiasa mendukung dan mempengaruhi kekerasan struktural dan militer masyarakat. Tetapi mulai dari awal abad ke-8 SM, para Samyasin, yakni orang yang menjauhi dunia, telah melancarkan kritik keras dan pedas terhadap kekerasan bawaan ini. Mereka menarik diri dari masyarakat dan mengadopsi gaya hidup mandiri. Berbeza dari anggapan lazim di Barat, penolakan itu bukan sekadar penafian hidup. Sepanjang sejarah India, asketisme hampir selalu memiliki dimensi politik dan sering mengilhami penilaian ulang yang radikal terhadap masyarakat. Inilah tentunya yang telah terjadi di dataran Ganga. Bangsa Arya selalu memiliki hati gelisah yang membuat Gilgamesh lelah hidup menetap, tapi alih-alih meninggalkan rumah untuk berperang dan mencuri, Samyasin menghindari agresi, menolak memiliki harta benda, dan mengemis untuk mendapatkan makanan. Sekitar 500 SM, mereka telah menjadi agen utama perubahan spiritual dan penantang gigih nilai-nilai kerajaan agrarian. Gerakan ini sebahagiannya merupakan cabang dari Brahmacharya, kehidupan suci yang dipimpin oleh murid Brahmana, yang akan menghabiskan beberapa tahun bersama gurunya, mempelajari Veda, memohon dengan rendah hati untuk mendapatkan roti, dan hidup sendirian di hutan selama periode tertentu. Di bagian-bagian dunia lain pun pemuda Arya hidup di hutan sebagai bagian dari pelatihan militer mereka, berburu makanan dan belajar seni swasembada dan kelangsungan hidup. Tetapi kerana Dharma Brahmana tidak mencakup kekerasan, Brahmacharin dilarang untuk berburu, menyakiti binatang, atau menumpangi kereta perang. Lebih jauh lagi, sebahagian besar Samyasin adalah seorang Brahmana dewasa. Ketika mereka pertama menjalani hidup menyendiri, masa magang mereka telah lama berlalu. Seorang Samyasin mengambil pilihannya secara sadar. Dia menolak pengorbanan ritual yang melambangkan komunitas politik bangsa Arya dan menolak kehidupan rumah tangga, pilar institusional utama kehidupan menetap. Dia pada dasarnya telah melangkah keluar dari kekerasan sistemik, sistem warna dan menjauhkan dirinya dari titik pusat ekonomi masyarakat untuk menjadi pengemis atau biksu. Sebahagian Samyasin kembali ke rumah, sementara yang lain tetap tinggal di hutan dan mengubah kultur dari luar. Mereka mengutuk perhatian berlebihan kaum aristokrat pada status, kehormatan dan kejayaan, mendambakan hinaan, seolah-olah itu adalah nektar, dan secara sengaja mencari-cari kebencian dengan berperilaku seperti orang gila atau binatang. Seperti sebahagian besar pembaru India, Samyasin mengambil mitologi kuno tentang peperangan untuk memodelkan jenis kemuliaan lain. Mereka membangkitkan kembali hari-hari heroik di Punjab, ketika para lelaki membuktikan keberanian dan kejantanan mereka dengan menantang hutan liar. Banyak yang melihat biksu sebagai sejenis pionir baru. Ketika seorang Samyasin terkenal datang ke kota, orang-orang dari segala lapisan berkerumun untuk mendengarkannya. Barangkali ritual bela diri terpenting yang diubah oleh Samyasin adalah yoga, yang menjadi spiritual utama para Samyasin. Pada mulanya, seperti yang telah kita lihat, istilah yoga merujuk pada pemasangan hewan beban pada kereta perang sebelum sebuah penyerangan. Kini istilah itu menjadi disiplin kontemplatif yang mengendalikan kekuatan mental seorang yogi dalam serangan dari dorongan sesaat yang tak disadari seperti nafsu,
egotisme, kebencian dan kerakusan yang telah membakar etos pejuang dan begitu kuat tertanam di dalam jiwa, sehingga hanya dapat dihapuskan dengan kekuatan mental yang besar. Yoga mungkin berakar dalam tradisi asli India, tetapi pada abad ke-6 SM, yoga telah menjadi sesuatu yang sentral dalam lanskap spiritualitas bangsa Arya. Sebagai penyerangan sistematis terhadap ego, yoga menyingkirkan aku dari pikiran sang yogin, mengosongkan pernyataan berbangga diri sang pejuang, akulah yang terhebat, akulah yang tertinggi. Sang pejuang kuno Punjab itu telah menjadi seperti dewa-dewa, terus berpindah dan terlibat dalam aktivitas perang. Kini manusia yoga baru itu duduk berjam-jam di satu tempat, menahan dirinya dalam diam yang tak alami sehingga dia lebih tampak seperti patung atau tanaman daripada sesosok manusia. Jika dia bertahan, seorang yogin yang terampil akan mendapat petunjuk tentang pembebasan akhir dari kekangan pementingan diri sendiri yang tidak ada hubungannya dengan pengalaman sehari-hari. Akan tetapi, sebelum dia bahkan dibolehkan duduk dalam posisi yogik, seorang calon harus menyelesaikan latihan etika yang keras mentaati 5 larangan. Yang pertama di antaranya adalah ahimsa anti kekerasan. Bukan hanya dia dilarang membunuh atau melukai makhluk lain, melainkan dia juga tidak boleh berbicara kasar atau melakukan gestur yang menjengkelkan. Kedua, dia dilarang mencuri, alih-alih mengambil hak milik orang lain seperti para penyerang. Sang yogin harus menanamkan rasa tidak peduli pada pemilikan material. Berbohong juga dilarang, mengucapkan kebenaran telah senantiasa merupakan etos sentral bagi prajurit Arya, tetapi desakan perang terkadang memaksa indera sekalipun untuk menipu. Namun sang calon tidak dibolehkan pelit dalam soal kebenaran, sekalipun untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Dia juga harus berpantang dari seks dan zat memabukkan yang bisa melemahkan energi mental dan fisikal yang akan dibutuhkannya dalam ekspedisi spiritual ini. Akhirnya, dia harus mempelajari ajaran Dharma gurunya dan menumbuhkan kebiasaan hening, bersikap baik dan sopan kepada siapa pun tanpa kecuali. Ini adalah inisiasi ke dalam cara baru menjadi manusia, yang mengikis kerakusan, kesibukan dengan diri sendiri, dan agresi seorang prajurit. Dengan latihan, disiplin etika ini akan menjadi watak kedua bagi sang yogin dan ketika hal itu terjadi, jelas teks tersebut, dia akan mengalami kegembiraan tak terperi. Sebagian samyasin menyimpang bahkan lebih jauh lagi dari sistem Weda dan dicela sebagai pembidaah oleh Brahmin. Dia secara khusus membuat pengaruh yang bertahan lama, dan secara signifikan keduanya berasal dari republik-republik kesukuan. Ditakdirkan untuk berkarya dalam militer, Vardhamana Jatra-putra, tahun 599 hingga tahun 527, adalah putra seorang kepala suku kesatria klan Janatra dari Kundagrama, sebelah utara Patna moden. Akan tetapi, pada usia 30, dia mengubah arah dan menjadi samyasin. Setelah masa magang yang lama dan sulit, dia mencapai pencerahan dan menjadi jina atau penakluk, sehingga para pengikutnya dikenal sebagai Jain. Meskipun dia melangkah lebih jauh dari orang lain dalam penolakannya atas kekerasan, adalah wajar baginya, sebagai mantan prajurit, untuk mengekspresikan pandangannya dalam citra militer.
Para pengikutnya memanggilnya Mahavira, sang pemenang, julukan bagi seorang prajurit pemberani dalam Rigveda. Namun rezimnya yang sepenuhnya berdasarkan pada anti kekerasan, mematikan setiap dorongan untuk menyakiti orang lain. Bagi Mahavira, satu-satunya cara untuk mencapai pembebasan ialah dengan menumbuhkan sikap welas asih terhadap semua orang dan segala sesuatu. Di sini seperti dalam Upanishad, kita menemukan persyaratan yang ditemukan dalam banyak tradisi besar dunia, bahawa kita tidak bisa membatasi kebajikan hanya untuk kalangan kita sendiri atau orang-orang yang kita senangi. Keberpihakan ini harus digantikan oleh empati praktis yang diungkapkan untuk semua orang, tanpa kecuali. Jika ini diamalkan secara konsisten, kekerasan dalam bentuk apapun melalui kata-kata, peperangan atau sistemik menjadi mustahil. Mahavira mengajarkan murid lelaki dan perempuannya untuk mengembangkan simpati tak berbatas, untuk mewujudkan kekerabatan yang mendalam dengan semua makhluk. Setiap makhluk bahkan tanaman, air, api, udara, dan batu memiliki jiwa yang hidup, dan harus diperlakukan dengan hormat seperti yang ingin kita terima untuk diri kita sendiri. Sebagian besar pengikutnya adalah kesatria yang mencari alternatif bagi perang dan segmentasi struktural masyarakat. Sebagai prajurit, mereka akan secara rutin menjauhkan diri dari musuh, dengan hati-hati menekan keengganan bawaan mereka untuk membunuh sesama. Jain seperti orang bijak Upanishad, mengajarkan murid-murid mereka untuk mengenali masyarakat bersama semua yang lain dan melepaskan keasyikan dengan kita dan mereka, yang membuat pertempuran dan penindasan struktural menjadi mustahil, kerana penakluk sejati tidak mencelakai orang lain dalam bentuk apapun. Kelak Jain akan mengembangkan mitologi dan kosmologi kompleks, tetapi pada period awal anti kekerasan adalah satu-satunya ajaran mereka. Setiap makhluk yang bernafas, ada, hidup, berperasaan, tidak boleh dibunuh, atau diperlakukan dengan kekerasan, atau disakiti, atau disiksa, atau diusir. Ini adalah hukum murni, tidak bisa diubah, yang telah diserukan orang-orang tercerahkan yang mengerti. Tidak seperti prajurit yang melatih diri untuk tidak terpengaruh oleh penderitaan yang mereka timbulkan, Jain justru berusaha untuk merasakan penderitaan dunia. Mereka belajar untuk bergerak dengan kehati-hatian sempurna, agar jangan sampai mereka melumat serangga atau menginjak-injak rumput. Mereka tidak memetik buah dari pohon, tetapi menunggu sampai jatuh ke tanah. Seperti semua samyasin, mereka harus makan apa yang diberikan kepada mereka, bahkan daging, tetapi tidak boleh meminta makhluk untuk dibunuh atas nama mereka. Meditasi Jain hanya terdiri dari pengekangan ketat dari semua pikiran antagonis dan upaya sadar untuk mengisi pikiran dengan kasih sayang bagi semesta alam. Hasilnya adalah samayika atau ketenangan, kesadaran mendalam yang mengubah hidup bahawa semua makhluk adalah sama. 2 kali sehari, Jain berdiri di hadapan guru mereka dan bertobat dari setiap kesusahan yang mungkin, bahkan secara tidak sengaja, telah mereka timbulkan. Saya meminta maaf kepada semua makhluk hidup. Semoga semua makhluk memaafkan saya. Semoga saya memiliki persahabatan dengan semua makhluk dan tak bermusuhan dengan siapapun. Menjelang akhir abad ke-5,
seorang kesatria dari Republik Suku Sakka di kaki Bukit Himalaya mencukur kepalanya dan mengenakan jubah kuning samyasin. Setelah pencarian spiritual yang keras selama dia belajar dengan banyak guru terkemuka masa itu, Siddhartha Gautama, yang kelak dikenal sebagai Buddha, yang artinya yang terjaga, mencapai pencerahan melalui sebentuk yoga berdasarkan pengekangan perasaan-perasaan antagonistik dan penumbuhan emosi-emosi positif secara cermat. Seperti Mahavira, yang hampir sezaman dengannya, ajaran Buddha didasarkan pada anti kekerasan. Dia mencapai keadaan yang disebut Nibbana, karena kerakusan dan agresi yang telah membatasi kemanusiaannya telah dibinasakan seperti nyala api. Kelak Buddha merancang meditasi yang mengajarkan para rahibnya untuk mengarahkan perasaan bersahabat dan kasih sayang ke seluruh penjuru dunia, menghendaki agar seluruh makhluk bebas dari derita, dan akhirnya membebaskan diri mereka dari setiap keterikatan pribadi dan keberpihakan dengan mencintai seluruh makhluk yang berkesadaran dengan pikiran setara. Tidak satu makhluk pun dikecualikan dari lingkaran kepedulian ini. Itu terangkum dalam doa pertama, yang dinisbahkan kepada Buddha, yang dibaca setiap hari oleh para rahib dan murid-murid awamnya. Semoga kebahagiaan untuk semua makhluk, kuat ataupun lemah, kaya ataupun miskin, kecil ataupun besar, kasar ataupun halus, dekat ataupun jauh, masih hidup ataupun belum terlahir, semoga mereka semua bahagia sempurna. Janganlah menipu yang lain atau membenci siapa pun di mana pun. Nibbana sama dengan nirvana dalam bahasa Sanskerta dalam dialek Pali, yang mungkin diucapkan oleh Buddha. Arti harfiahnya adalah memadamkan. Janganlah seorang pun menyakiti makhluk lain, lantaran marah ataupun benci. Marilah kita mencintai semua makhluk sebagaimana seorang ibu kepada anak tunggalnya. Semoga pikiran kita yang penuh cinta memenuhi seluruh dunia, di atas, di bawah, di segala penjuru. Tanpa batas, niat baik tanpa batas ke seluruh dunia. Tak berbatas, bebas dari kebencian dan permusuhan. Pencerahan Buddha didasarkan pada prinsip bahawa hidup bermoral berarti hidup untuk orang lain. Tidak seperti samyasin yang lain, yang menarik diri dari masyarakat manusia, rahib Buddha diperintahkan kembali ke dunia untuk membantu orang lain menemukan pembebasan dari penderitaan. Pergilah, katanya pada murid pertamanya, dan berjalanlah untuk kesejahteraan dan kebahagiaan orang banyak, demi welas asih untuk dunia, demi kemanfaatan, kesejahteraan dan kebahagiaan para dewa dan manusia. Bukan sekadar menghindari kekerasan, Buddhism memerintahkan kampanye positif untuk menyembuhkan penderitaan dan meningkatkan kebahagiaan seluruh dunia. Buddha merangkum ajarannya dalam 4 kebenaran mulia, bahawa eksistensi adalah dukkha, bahawa penyebab penderitaan kita adalah keserakahan dan sifat mementingkan diri sendiri, bahawa nibbana membebaskan kita dari penderitaan ini, dan bahawa jalan untuk mencapai keadaan ini ialah dengan mengikuti program meditasi, moralitas, dan resolusi yang dinamainya Jalan Mulia, yang dirancang untuk menghasilkan aristokrasi alternatif. Buddha adalah seorang realis dan tidak membayangkan bahawa dia sendirian bisa menghapuskan penindasan yang inheren dalam sistem varna, tetapi dia menekankan bahawa bahkan seorang waisya atau sudra bisa menjadi mulia,
jika mereka bersikap welas asih dan tidak mementingkan diri sendiri dan menahan diri dari membunuh makhluk hidup. Dengan cara yang sama, seorang lelaki atau perempuan akan menjadi orang biasa jika bersikap kejam, serakah dan kasar. Sangha atau ordo para rahib dan biarawati yang didirikannya mengambil model dari jenis masyarakat yang berbeza, alternatif bagi istana raja yang agresif. Seperti dalam republik-republik kesukuan, tidak ada pemerintahan otokratis dan keputusan-keputusan dibuat bersama-sama. Raja Pasenadi dari Koshala sangat terkesan dengan sikap para rahib yang murah senyum dan santun, sigap, tenang dan tidak gegabah, hidup dari sedekah, pikiran mereka tetap lembut seperti rusa hutan. Di istana, katanya masam, setiap orang bersaing keras untuk kekayaan dan status, sementara di Sangha dia melihat para rahib hidup bersama secara harmonis seperti air dengan susu, saling memandang satu sama lain dengan tatapan ramah. Sangha tidak sempurna, takkan pernah sepenuhnya meninggalkan perbezaan kelas, tetapi menjadi pengaruh yang luar biasa di India. Alih-alih menyingkir ke dalam hutan seperti para penolak dunia yang lain, Buddhis terlihat di mana-mana. Orang Buddha sering bepergian bersama rombongan ratusan rahib, jubah-jubah kuning, dan kepala pelontos mereka menunjukkan perbezaan mereka dari arus utama, berjalan sepanjang rute-rute perdagangan bersama para saudagar. Dan di belakang mereka, dalam gerobak-gerobak dan kereta kencana penuh perbekalan, dimuati oleh para pendukung mereka dari kalangan awam, banyak di antara mereka dari kasta kesatria. Buddhis dan Jain berdampak pada masyarakat arus utama karena mereka peka terhadap kesulitan-kesulitan perubahan sosial dalam masyarakat India Utara yang baru terurbanisasi. Mereka membuat para individu mampu mendeklarasikan kemerdekaan dari kerajaan-kerajaan agrarian besar, seperti yang telah dilakukan republik-republik kesukuan. Seperti Vaishya dan Sudra yang ambisius, Buddhis dan Jain mengupayakan sendiri perubahan mereka, merekonstruksi diri mereka pada tingkatan psikologis yang mendalam untuk memodelkan kemanusiaan yang lebih empatik. Keduanya juga selaras dengan etos komersial yang baru. Karena penolakan mereka yang absolut terhadap kekerasan, Jain tidak bisa terlibat dalam aktivitas pertanian yang melibatkan pembunuhan makhluk hidup, maka mereka beralih ke perdagangan dan menjadi popular di komunitas pedagang baru. Buddhisme tidak menuntut metafisika kompleks atau ritual kuno rumit yang tak terpisahkan dari kelas pedagang. Selain itu, kaum Buddhis dan Jain itu pragmatis dan realis. Mereka tidak mengharapkan setiap orang menjadi rahib, tetapi mendorong murid-murid awam untuk mengikuti ajaran mereka sejauh mereka bisa. Dengan demikian, spiritualitas ini bukan hanya masuk ke dalam arus utama, melainkan bahkan mulai mempengaruhi kelas penguasa. Sudah semenjak masa hidup Buddha, terdapat tanda-tanda pembangunan kekaisaran di dataran Gangga. Pada tahun 493 SM, Ajatasatru menjadi Raja Magadha. Konon, lantaran tak sabar naik takhta, dia telah membunuh ayahnya Raja Bimbisara, sahabat Sang Buddha. Ajatasatru meneruskan kebijakan ayahnya untuk melakukan penaklukan militer dan membangun benteng kecil di Gangga, yang dikunjungi Buddha tak lama sebelum kematiannya.
kelak tempat itu nanti menjadi metropolis Pataliputra yang masyhur. Ajatasatru juga mencaplok Kosala dan Kashi dan mengalahkan Konfederasi Republik-Republik Kesukuan, sehingga ketika dia wafat pada tahun 461, kerajaan Magadha mendominasi dataran Gangga. Dia digantikan oleh 5 raja yang tidak memuaskan, semua pembunuh anggota keluarganya sendiri, hingga perebut takhta Mahapadmananda, seorang sudra, mendirikan dinasti non-kesatria pertama dan selanjutnya memperluas perbatasan kerajaan. Kekayaan Nanda yang dibangun di atas sistem perpajakan yang sangat efektif, menjadi terkenal dan gagasan untuk menciptakan negara kerajaan mulai tumbuh. Ketika petualang muda Chandragupta Maurya, seorang sudra lainnya merebut singgasana Nanda pada 321 SM, kerajaan Magadha menjadi Kekaisaran Mauryan. Dalam periode pramoden, tak ada kekaisaran yang bisa meraih kesatuan budaya. Kekaisaran itu berdiri terutama untuk memeras sumber daya dari rakyat taklukan, yang mau tidak mau akan bangkit melawan suatu kali. Maka seorang kaisar biasanya terlibat dalam peperangan yang nyaris tanpa henti melawan rakyat yang memberontak atau melawan aristokrat yang berupaya merongrongnya. Chandragupta dan penerusnya memerintah dari Pataliputra, menaklukkan wilayah-wilayah tetangga yang memiliki potensi strategis dan ekonomis dengan kekuatan bersenjata. Wilayah-wilayah ini digabungkan ke dalam negara Mauryan dan diperintah oleh gubernur-gubernur yang bertanggung jawab kepada kaisar. Di pinggiran kekaisaran ini, wilayah-wilayah batas yang kaya akan kayu, gajah, dan batu semi mulia berfungsi sebagai daerah penyangga. Negara kekaisaran tidak berupaya memerintah langsung wilayah ini, tetapi menggunakan penduduk lokal sebagai agen untuk menyadap sumber daya mereka. Secara periodik orang-orang hutan ini melawan dominasi Mauryan. Tugas utama pemerintahan kekaisaran ialah untuk mengumpulkan semacam pajak. Di India, tinggi pajak berbeza-beza dari satu daerah ke daerah lain, berkisar dari 1/6 hingga 1/4 hasil pertanian. Peternak dipajaki menurut ukuran dan produktivitas ternak mereka, dan pedagang dibebani pajak, tarif, dan cukai. Istana mengklaim kepemilikan atas semua tanah yang tidak ditanami, dan segera setelah sebuah lahan dibersihkan, golongan sudra yang tinggal di wilayah-wilayah padat penduduk di Kekaisaran Mauryan dipaksa untuk bermukim kembali di sana. Kekaisaran, dengan demikian bergantung sepenuhnya pada pemaksaan dan pemerasan. Kampanye militer tidak hanya meningkatkan kekayaan negara dengan merebut lebih banyak tanah subur, tetapi penjarahan merupakan sumber pemasukan alternatif dan tawanan perang menyediakan tenaga kerja yang berharga. Jadi mungkin tampak aneh bahawa 3 kaisar pertama Mauryan adalah pendukung sekte anti kekerasan. Chandragupta melepaskan kekuasaan pada tahun 297 untuk menjadi petapa Jain. Putranya Bindusara mendekati mazhab Ajiwaka yang sangat asketis, dan Ashoka yang meneruskan takhta pada tahun 268 SM setelah membunuh 2 orang saudaranya, memilih menjadi Buddhis. Sebagai golongan sudra, mereka tidak pernah dibolehkan untuk ambil bagian dalam ritual Weda, dan barangkali menganggapnya sebagai asing dan menindas. Spirit independen dan egalitarian dari sekte-sekte non-ortodoks ini, di lain pihak, tentunya memiliki akar yang sama.
Tetapi Chandragupta menyadari bahawa Jainisme tidak selaras dengan aturan kerajaan, dan Ashoka sendiri pun baru menjadi orang Buddha biasa setelah pada akhir masa kekuasaannya. Tapi bersama Mahavira dan Buddha, Ashoka akan menjadi salah satu figur politik dan budaya paling penting dari India kuno. Saat naik takhta, Ashoka mengambil gelar Dewanampia, yang artinya kesayangan para dewa, dan terus memperluas kekaisaran, yang kini membentang dari Bengal hingga Afghanistan. Pada tahun-tahun awal kekuasaannya, Ashoka menjalani hidup yang memperturutkan hawa nafsu dan dikenal kejam. Tetapi itu berubah sekitar tahun 260, ketika dia menyertai tentara kekaisaran menumpas pemberontakan di Kalinga Odisha moden, dan memiliki pengalaman pengubah hidup yang luar biasa. Selama penyerbuan itu, 100,000 tentara Kalinga terbunuh dalam pertempuran, lebih banyak lagi yang tewas kerana luka-luka dan penyakit setelahnya, dan 150,000 orang dideportasi ke wilayah pinggiran. Ashoka terhenyak melihat penderitaan yang disaksikannya. Dia mendapatkan apa yang bisa kita sebut momen Gilgamesh, ketika realitas peperangan menembus lapisan keras yang ditumbuhkan oleh rasa tak peduli yang membuat orang-orang pergi berperang. Dia mencatat penyesalannya dalam ajaran yang tertulis di atas sebuah batu besar. Alih-alih dengan penuh sukacita menyebutkan jumlah korban di pihak musuh, seperti kebanyakan raja, Ashoka mengakui bahawa pembantaian, kematian, dan pengusiran itu sangat menyedihkan bagi Dewanampia dan memberatkan pikirannya. Dia mengingatkan raja-raja lain bahawa penaklukan militer, kemuliaan kemenangan, dan ornamen kerajaan itu hanya sementara. Jika mereka harus mengirimkan pasukan, mereka harus melawan semanusiawi mungkin dan menegakkan kemenangan mereka dengan kesabaran dan hukuman yang ringan. Satu-satunya penaklukan sejati ialah ketundukan pribadi pada apa yang Ashoka sebut sebagai Dhamma, anjuran moral tentang sikap welas asih, pengampunan, kejujuran, dan penghormatan untuk semua makhluk hidup. Ashoka menuliskan ajaran serupa untuk menghuraikan kebijakan barunya tentang pengendalian militer dan reformasi moral di permukaan tebing dan tiang-tiang besar di seluruh pelosok kekaisarannya. Ajaran ini adalah pesan yang sangat pribadi, tetapi juga merupakan upaya untuk memberikan kesatuan ideologis bagi kerajaan yang membentang ke pelosok yang jauh. Ajaran itu bahkan mungkin telah dibacakan kepada rakyat dalam acara-acara kenegaraan. Ashoka mengajak rakyatnya untuk mengekang keserakahan dan pemborosan, berjanji bahawa, sejauh mungkin, ia akan menahan diri dari menggunakan kekuatan militer, menganjurkan kebaikan pada hewan dan bersumpah untuk menggantikan olahraga berburu, hobi tradisional raja, dengan ziarah kerajaan ke kuil-kuil Buddha. Dia juga mengumumkan bahawa dia telah menggali sumur, mendirikan rumah sakit dan rumah peristirahatan, dan menanam pohon beringin yang akan memberikan naungan bagi hewan dan manusia. Dia menekankan pentingnya menghormati guru, kepatuhan kepada orang tua, kemurahan hati pada budak dan hamba, dan penghormatan kepada semua sekte untuk kaum Brahmin Ortodoks serta untuk umat Buddha, Jain, dan aliran-aliran sesat lainnya. Berdamai itu lebih baik, katanya, sehingga setiap orang dapat saling mempelajari prinsip satu sama lain. Tidak mungkin bahawa Dhamma Ashoka adalah Buddha.
Ini adalah etika yang lebih luas, upaya untuk menemukan model pemerintahan yang penuh kasih berdasarkan pengakuan atas martabat manusia, sentimen yang dipegang bersama oleh banyak aliran India kontemporer. Dalam prasasti Ashoka, kita mendengar suara abadi orang-orang yang terusir oleh pembunuhan dan kekejaman yang sepanjang sejarah telah mencuba menahan panggilan untuk melakukan kekerasan. Tetapi meskipun dia mengajarkan berpantang dari membunuh makhluk hidup, dia diam-diam mengakui bahawa, sebagai kaisar dan demi stabilitas di kawasan itu, dia tidak bisa meninggalkan kekerasan, atau pada masa-masa itu, dia tidak bisa menghapuskan hukuman mati, atau membuat undang-undang menentang pembunuhan dan memakan hewan, meskipun dia menyebut daftar spesies yang harus dilindungi. Selain itu, meskipun dia sedih melihat penderitaan warga Kalinga yang telah dideportasi setelah perang, tidak ada kemungkinan untuk memulangkan mereka, kerana mereka sangat penting bagi perekonomian kekaisaran. Dan sebagai kepala negara, dia bisa pasti tidak mengharamkan peperangan atau membubarkan pasukannya. Dia menyadari bahawa bahkan jika dia turun takhta dan menjadi biksu Buddha, orang lain akan berjuang untuk menggantikannya dan menimbulkan lebih banyak kekacauan, dan seperti biasa, para petani dan kaum miskinlah yang akan paling menderita. Dilema Ashoka adalah dilema peradaban itu sendiri. Seiring berkembangnya masyarakat dan persenjataan menjadi lebih mematikan, kekaisaran yang didirikan dan dikelola dengan kekerasan, secara paradoks akan menjadi cara yang paling efektif untuk menjaga perdamaian. Meskipun ada kekerasan dan eksploitasi, orang-orang mendamba monarki kekaisaran absolut dengan kegairahan yang sama seperti halnya kita mencari tanda-tanda berkembangnya demokrasi saat ini. Dilema Ashoka mungkin menjadi latar belakang kisah Mahabharata, epik besar India. Karya besar ini 8 kali lipat panjang Iliad dan Odyssey karya Homer digabungkan merupakan antologi dari banyak jalur tradisi yang disampaikan secara lisan sejak sekitar 300 SM, tetapi baru dituliskan pada awal Masehi. Akan tetapi, Mahabharata lebih dari sekadar puisi naratif. Naskah ini tetap menjadi saga nasional India dan teks suci India yang paling popular, terdapat di setiap rumah. Di dalamnya terkandung Bhagavad Gita, yang disebut sebagai Injil Nasional India. Pada abad ke-20, selama perjuangan kemerdekaan, Gita memainkan peran sentral dalam diskusi tentang legitimasi perang melawan Inggeris. Oleh kerana itu, pengaruhnya dalam membentuk sikap terhadap kekerasan dan hubungannya dengan agama di India tak dapat dibandingkan. Lama setelah Ashoka dilupakan, kisah itu memaksa orang dari semua lapisan untuk bergulat dengan dilema Ashoka, dan dengan demikian menjadi penting bagi memori kolektif India. Meskipun teks itu akhirnya disunting oleh Brahmana, pada intinya epik itu menggambarkan kesedihan seorang kesatria yang tidak bisa mencapai pencerahan, kerana ia diwajibkan oleh dharma kelasnya menjadi prajurit perang. Kisah bertempat di wilayah Kuru Panchala sebelum munculnya kerajaan besar abad ke-6. Yudhishthira putra sulung Prabu Pandu telah kehilangan kerajaannya lantaran saudara-saudaranya, para Kurawa yang telah mencurangi permainan dadu ritual selama penobatannya, sehingga keempat saudaranya beserta isteri-isteri mereka harus pergi ke pengasingan. 12 tahun kemudian,
para Pandawa kembali meraih takhta melalui perang penuh bencana yang mengakibatkan hampir semua orang di kedua belah pihak terbunuh. Pertempuran terakhir membawa akhir sejarah zaman heroik dan menghantarkan ke dalam apa yang di dalam epik itu disebut Kali Yuga, era kita sendiri yang penuh celah. Seharusnya ini adalah perang sederhana antara kebaikan versus kejahatan. Pandawa bersaudara semuanya berayahkan dewa, Yudhishthira oleh Dharma, penjaga tatanan kosmik, Bima oleh Vayu, dewa kekuatan fisik, Arjuna oleh Indra, dan si kembar Nakula dan Sadewa oleh Aswin, pelindung kesuburan dan produktivitas. Namun Kurawa adalah inkarnasi dari Asura sehingga pertarungan mereka di bumi adalah replikasi perang antara dewa dan Asura di langit. Tapi meskipun Pandawa, dengan bantuan sepupu mereka Krishna, kepala suku dari klan Yadawa, akhirnya mengalahkan Kurawa, mereka harus menggunakan taktik yang licik dan ketika mereka merenungkan kehancuran dunia pada akhir perang, kemenangan mereka tampak bernoda. Kurawa di sisi lain, meskipun berjuang di sisi yang salah, sering bertindak dengan cara terpuji. Ketika pemimpin mereka Duryodhana terbunuh, para dewa menyanyikan pujian dan mengguyur tubuhnya dengan siraman kelopak bunga. Mahabharata bukanlah epik anti-perang, tak terhitung bagian yang memuliakan perang dan menggambarkan pertempuran dengan antusias dan dengan perincian menyeramkan. Meskipun seiting waktunya jauh lebih awal, epik ini mungkin mencerminkan periode setelah kematian Ashoka sekitar 223 SM, ketika kerajaan Maurya mulai menurun dan India memasuki zaman gelap ketidakstabilan politik yang berlangsung sampai munculnya dinasti Gupta pada tahun 320 Masehi.